Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video ini, kami akan membahas mengenai Networking for Innovation dari Inovasi dan Kewirausahaan, Program Studi Manajemen Program Magister, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh sebuah organisasi tidak hanya diarahkan kepada pencapaian laba yang maksimal, namun perlu juga diarahkan kepada upaya mempertahankan dan mengembangkan usaha sehingga kegiatan bisnisnya dapat terus berjalan. Jaringan bisnis merupakan salah satu senjata yang cukup ampuh dalam mengembangkan bisnis. Karena dengan membentuk jaringan bisnis, informasi dapat menyebar luas. Dengan cepatnya sebaran informasi, maka aspek lain pun akan cepat pula meluas. Dari kondisi seperti itu, bisnis akan mudah dikembangkan. Maka dari itu, sebuah organisasi harus memperdalam mengenai networking for innovation. Sebelumnya, kita pahami dulu apa sih pengertian dari network itu dan apa pengertian dari networking for business. Network atau jaringan adalah berbagi informasi atau layanan antara orang, bisnis, atau kelompok. Jaringan bisnis atau business networks adalah istilah yang mengacu pada proses dalam menjalin dan membangun hubungan yang saling menguntungkan, saling percaya, dan persahabatan melalui pertemuan antar pelaku bisnis, investor, pelanggan potensial, hingga para profesional lain yang memiliki pengalaman bisnis. Sebenarnya tujuan dari pembentukan jaringan adalah menciptakan kumpulan orang dan informasi yang dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa secara langsung. Manfaat networking dalam bisnis adalah yang pertama, mendapatkan informasi seputar bisnis. Networking memungkinkan organisasi untuk berjumpa dengan pengusaha lainnya sehingga organisasi bisa mendapatkan banyak insight atau pandangan-pandangan lain dari perbincangan tersebut. Misalnya yang terkait tren pasar saat ini ataupun tren yang viral saat ini. Kemudian yang kedua adalah bertemu dengan profesional. Networking dapat mempertemukan organisasi dengan mentor atau kontak profesional yang mungkin dapat membantu dalam menjalankan bisnis. Misalkan apabila sebuah bisnis membutuhkan jasa pembukuan, akuntan, atau pengacara, organisasi tersebut kemungkinan besar dapat menemukan kandidat yang ideal melalui networking. Kemudian yang ketiga adalah membangun koneksi. Dengan networking bisnis, organisasi juga berpotensi memiliki koneksi dengan para pengusaha dan profesional lainnya. Dapat dikatakan setiap orang yang bisa menjadi calon klien, pelanggan, atau seseorang yang dapat mengirimkan referensi kepada organisasi mengenai bisnis dengan menghadiri acara networking seperti pameran, komunitas, atau workshop. Organisasi dapat memperluas profil bisnis pada acara tersebut. Keempat adalah meningkatkan peluang bisnis. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh sebuah organisasi tidak hanya diarahkan kepada pencapaian laba yang maksimal, namun juga diarahkan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha tersebut. Terdapat beberapa tantangan dalam networking. Untuk membuat atau mengembangkan suatu networking itu membutuhkan skill atau membutuhkan sesuatu yang untuk menghadapi semua tantangan yang ada di dalam dunia bisnis. Tantangan yang terdapat dalam networking yaitu pertama, bagaimana mengelola sesuatu yang tidak dimiliki organisasi atau cara mengendalikannya. Bagaimana agar sebuah organisasi memiliki tujuan yang sama. Bagaimana membangun kepercayaan dan berbagi risiko. Bagaimana menghindari free rider dan informasi yang spillovers. Free rider dalam hal ini adalah masalah yang muncul ketika suatu perusahaan atau individu mendapat manfaat dari tindakan yang tanpa membayar atau berbagi biaya, sharing the cost. Kemudian berikutnya adalah reflection question. Ada beberapa pertanyaan refleksi dari apa yang kita sebut sebagai entrepreneurship atau pengusaha pemula. Yang pertama itu adalah, sudahkah Anda mengidentifikasi siapa yang Anda perlukan untuk membantu memajukan usaha-usaha kita? Kemudian, bagaimana Anda akan melibatkan dan memotivasi mereka untuk membeli produk atau jasa kita? Bagaimana Anda akan mengelola konflik dan ketegangan di dalam jaringan? Bagaimana Anda akan berbagi informasi dan berkomunikasi? Bagaimana Anda akan mengambil keputusan dan memastikan bahwa orang-orang akan menaatinya?
bagaimana Anda akan menemukan mitra untuk jaringan dan membangun rasa identitas serta komitmen bersama. Untuk pertanyaan berikutnya, refleksi question adalah untuk mature business atau perusahaan atau bisnis yang sudah lama berjalan atau sudah sukses. Pertanyaannya hanya satu, seberapa baik kita melakukannya? Ada beberapa jawaban reflection answer untuk mature business ini. Yang pertama adalah untuk pebisnis inovatif yang sukses dalam mengetahui seberapa jauh mereka telah mengembangkan kemampuan jaringannya. Yang pertama itu, kami memiliki hubungan win-win solution yang baik dengan pemasok kami. Kami bekerja sama dengan pelanggan kami dalam mengeksplorasi dan mengembangkan konsep baru. Kami berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk mengembangkan produk atau proses baru. Contoh jawaban refleksi dengan perkembangan itu pertama, kami menjalin hubungan lintas industri untuk memberi kami perspektif yang berbeda. Kami menggunakan teknologi dalam menangkap dan merespons ancaman dan peluang yang muncul. Kami memiliki hubungan aktif ke dalam komunitas penelitian dan teknologi jangka panjang. Sekarang kita akan masuk pada implementasi bisnis. Bisnis yang kami bentuk bernama Antatherium. Latar belakang dibentuknya bisnis ini dikarenakan kondisi eksternal, seperti yang kita tahu adalah coronavirus. Coronavirus yang membuat aktivitas manusia lebih banyak dilakukan di dalam rumah, salah satunya adalah bertanam. Yang kita tahu, biasanya kegiatan bertanam ini dilakukan di luar rumah. Namun dengan bisnis ini atau Antatherium, masyarakat dapat melakukan kegiatan bertanam dengan mudah, serta dapat digunakan untuk dekorasi ruangan. Antatherium merupakan bisnis dalam bentuk produk dan jasa yang berfokus pada tanaman yang ditanam di dalam wadah yang terbuat dari kaca, serta workshop dalam pembuatan produk tersebut. Tanaman yang biasa ditanam dalam terrarium pada suhu dingin seperti lumut, lumut kerap, bloodroot, pakis kayu, violet, dan tanaman lainnya. Sementara pada suhu yang lebih hangat dapat berisi sebagai peperomia, aram rayap, cemara Cina, dan tanaman tropis lainnya. Yang menjadi pusat dalam bisnis ini adalah keindahan, maka dalam membuat produk perlu dibentuk secantik mungkin menggunakan bahan dan alat yang tentunya berkualitas dan estetik. Yang pertama, untuk menjangkau supplier, bisnis ini melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, mendatangi produsen, distributor, atau toko offline secara langsung. Yang kedua, menggunakan mesin pencari seperti internet, Google, dan berbagai media sosial lainnya. Yang ketiga, mengunjungi forum online. Dan yang keempat, mengunjungi akun media sosial untuk milik supplier. Lalu untuk yang kedua, untuk menjangkau customer, bisnis ini melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, membuat website. Dengan membuat website, profil perusahaan akan mudah untuk dikenali. Pada website juga, perusahaan dapat menjelaskan profil, produk, serta informasi lain yang dapat membantu konsumen untuk mengetahui produk atau perusahaan kita. Lalu yang kedua, dapat membuat media sosial. Pada zaman sekarang, sosial media sangat perlu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan promosi dan menjalin hubungan dengan customer. Sosial media yang dapat digunakan seperti Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Karena bisnis kami ini memperlihatkan kemudahan bertanam serta keindahan atau estetik, salah satu sosial media yang sering digunakan adalah TikTok dan Instagram. Kami menggunakan konten-konten atau feeds yang menarik dan memperlihatkannya kepada calon customer kami. Lalu yang ketiga, membuat workshop atau pelatihan. Selain kami menjual produk, kami juga membuat pelatihan atau workshop secara offline untuk customer yang ingin berlatih dan belajar bersama untuk membuat tanaman dalam kaca ini atau Antatherium. Dan yang keempat, mengikuti seminar dan workshop. Selain kami membuat pelatihan sendiri, kami juga akan mengikuti seminar atau workshop untuk menggali informasi lebih dalam mengenai bisnis serupa. Sehingga dengan kami melakukan itu, kami dapat mendapatkan insight dan perkembangan baru dalam bisnis kami. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengikuti komunitas.
Dengan mengikuti komunitas, kami dapat menambah relasi dari segi calon potensial supplier, calon potensial customer, bahkan mitra yang mungkin di masa depan bisa sangat membantu dalam bisnis kami. Selain itu, mungkin kami juga bisa melakukan berkolaborasi untuk membentuk sebuah acara mengenai bisnis kami seperti galeri, pameran, atau sejenisnya. Sekian video dari kelompok kami mengenai Networking for Innovation. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.